warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Shalom. Shalom. Hadirin yang saya muliakan, sambutlah salam satu Indonesia dari saya. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Reaktualisasi Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam upaya mencegah disintegrasi bangsa. Sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia mencatat bahwa sesungguhnya negara kita terbentuk dari keinginan luhur untuk mencapai tujuan nasional bersama yang diikat erat oleh semangat persatuan dan kesatuan. Negara kita berdiri dari berbagai macam perbedaan suku, agama, budaya, kelompok, dan golongan, tapi tidak menjadi penghalang untuk membentuk NKRI yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal ini terwujud karena adanya rasa persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi akibat perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang sedang kita alami, yaitu gerakan radikalisme, aksi teror, bencana alam, dan yang mendunia yang saat ini kita rasakan, yaitu COVID-19. Persoalan inilah yang membuat banyak masyarakat terbelah, banyak golongan bermusuhan, sehingga ini yang mengindikasikan terjadinya sebuah disintegrasi. Hadirin yang saya hormati, dengan berbagai tantangan yang ada, apakah sebagai generasi muda penerus bangsa kita hanya berdiam diri dan melihat bangsa dan negara tercinta ini terpecah belah dan mengalami kemunduran oleh setiap tantangan yang ada? Untuk itu, kita perlu memperbaiki mentalitas kita dengan memahami kembali 4 konsensus nasional atau yang lebih familiar, biasa kita sebut 4 pilar kebangsaan, yang terdiri dari pertama, Pancasila. Sebagai dasar dari negara bangsa Indonesia, Pancasila juga mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan karakter bangsa. Berkarakter Pancasila seperti apa? Berkarakter Pancasila artinya bangsa Indonesia memiliki watak yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pancasila adalah kebudayaan Indonesia, dan kebudayaan Indonesia adalah Pancasila. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari NKRI. Demikian pun juga, tanpa Pancasila, Indonesia tidak ada. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional negara yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam building national karakter, karena di dalamnya memuat tentang pandangan-pandangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis dari tokoh-tokoh bangsa yang telah disepakati untuk melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua harus mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, NKRI merupakan negara yang diperoleh dari semangat kebangsaan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Kita semua harus mempertahankan keutuhan negara ini. Untuk itu, kita harus mengingat kembali bagaimana perjuangan para pahlawan yang mempertaruhkan nyawa, air mata untuk mencapai kemerdekaan. Mari kita semua jaga, pertahankan, dan lindungi bangsa kita agar tetap kokoh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika
merupakan semboyan yang bertujuan untuk menyatukan ragam perbedaan, membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang lahir dengan keanekaragaman dan perbedaan, yang dipersatukan oleh semangat bersama untuk hidup menjadi satu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hadirin yang saya hormati, jika kita tidak menghargai perbedaan, janganlah kita mengakui bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Tanpa 4 konsensus atau 4 pilar kebangsaan ini, kita tidak akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu, semangat persatuan dan kesatuan ini kita dapatkan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah alasan untuk perpecahan, karena perbedaan yang ada adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi negeri kita, bagi bangsa kita, bagi Indonesia. Setiap perbedaan yang ada indah jika kita balut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka sekalipun kita berbeda, akan tetap indah jika kita hidup dalam kebersamaan, saling menghargai dan saling bergandengan tangan. Hadirin yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa rentannya pemahaman tentang persatuan dan kesatuan dan sikap tidak menghormati antar perbedaan yang ada dapat menjadi pemantik perpecahan dan menimbulkan api perpecahan. Oleh karena itu, terus tumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dengan melakukan reaktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. Agar arti Bhinneka Tunggal Ika dapat berguna dalam setiap pola berlaku kehidupan kita sehari-hari. Karena bangsa ini butuh implementasi nyata dari masyarakatnya, bukan dari kata-kata dan wacana semata. Mari sebagai bangsa Indonesia kita genggam erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk kelangsungan NKRI. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pidato saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Shalom. Merdeka. Untuk ke depan panggilan itu untuk menjadi apa? Menjadi bidan. Oke, menjadi bidan. Tetapi hati-hati kalau menjadi bidan suntik pasti hanya sambil berpidato pasti hanya bisa meninggal. Ya, luar biasa. Yang berikut masih ada pertanyaan yang menarik. Dari pidato yang disampaikan ini kira-kira di SMA Negeri Kampar, guru siapa yang paling diidolakan sehingga menjadi inspirasi yang baik ketika Angela tampil sebagai seorang pemimpin yang sangat baik menyampaikan pidato yang kira-kira di SMA Negeri Kampar adakah seorang guru yang diidolakan sebagai pemimpin yang baik? Favorit. Atau Bapak Boy? Bagaimana Bapak Boy diidolakan sebagai kader pemimpin yang mempersiapkan orang menjadi lebih baik? Kalau di negara ini sesuai dengan pidatonya tentang 4 pilar kebangsaan, kira-kira pemimpin bangsa yang mana yang paling Angela idolakan? Oke, beliau sangat mengidolakan Susilo Bambang Yudhoyono, karena itu saya akan mendoakan untuk Nona menjadi kader Demokrat di masa depan. Ya, luar biasa, terima kasih untuk penampilannya, boleh kembali ke tempat.